Hello Scaper semuanya, dimanapun kalian berada, di dunia nyata ataupun di dunia maya, apa kabar? Dan buat para Scaper yang sekarang sudah balik lagi ke perantauan atau masih mudik di kampung, semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan, oke? Nah, kali ini tetap bersama saya, Jajang SP Hiroshima. Kali ini kita punya satu problem, yaitu lampu di tank Monte Carlo ini mati ya, mati. Sedangkan si Monte Carlo ini udah membutuhkan cahaya yang lebih karena dia udah mulai tumbuh, udah mulai running. Jadi kita harus maksimalkan untuk si pencahayaannya, karena si pencahayaan itu kan sangat wajib dan sangat penting karena sebagai pengganti sinar matahari. Nah, untuk teman-teman Scaper, jika mempunyai kendala lampu mati, jangan panik, jangan buru-buru dibuang atau beli yang baru atau datang ke tempat servis gitu, seperti itu. Nah, kita coba perbaikin dulu sendiri. Nah, apa aja nih yang kita butuhkan untuk memperbaiki si lampu ini? Lampunya jenis HPL ya, teman-teman. Nah, untuk peralatannya kita pakai peralatan yang sederhana ya, yang mudah dicari. Mungkin di rumah teman-teman juga udah ada ya. Nah, ini alat-alatnya. Nah, ini teman-teman, kita udah siapin alat-alat apa aja yang dibutuhkan untuk kita memperbaiki si lampu HPL ini. Nah, yang pertama ini yang dinamakan multimeter, multitester atau APO ya. Namanya beda-beda sih. Pokoknya seperti ini ya bentuknya, ada yang analog, ada yang digital. Teman-teman bisa gunakan yang mana saja ya. Nah, yang kedua ini tentunya solder ya, solder bersama timahnya, timah. Terus ini ada load pad ya, biar bersih dan nempel. Nah, selanjutnya ini ada yang namanya thermal grease ya, atau thermal paste. Nah, yang satunya ini ada thermal glue. Ini dua-duanya sama ya. Ini sebagai penghantar panas si lampu HPL ke heatsink. Jadi ini wajib ya, wajib, jangan disepelekan hal yang seperti ini. Nah, selanjutnya ada pinset, ada tang potong nih buat kabel, ini tang jepit, sama obeng. Untuk sisanya mungkin nanti kan tergantung, sebenarnya tergantung kerusakan ininya ya, apa ya. Misalkan butuh gunting atau apa, mungkin di rumah teman-teman Scaper pasti sudah pada punya kalau seperti itu ya. Nah, oke, kita langsung ini kita turunkan, nanti kita bongkar sekalian, kita bersihin dan kita cari penyebab matinya itu kenapa. Oke, lanjut. You saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I sensed something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousands, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Nah, ini teman-teman, lampunya udah kita pindahin ke bawah. Kita bongkar, kita sekalian bersihin juga. Ini udah kotor sekali ya, udah kotor sekali, jadi sekalian bersih-bersih juga. Oke.
Nah, ini udah kita buka bautnya, baut casingnya. Oh, teman-teman, kotor sekali. Jadi nanti sekalian kita bersihkan semuanya. Ini kita copot dulu untuk bagian ke kipasnya ya. Kipasnya kita copot dulu. Ini juga kotor banget ya? Saya sekalian kita kipasnya juga dibersihkan. Hati dong. Ini udah berapa lama ya? Kalau misalkan kotor kayak gini tuh bisa berpengaruh nggak sih? Misalkan ada lampu yang mati, itu gara-gara si mesinnya kotor gitu. Ngaruh nggak? Bisa berpengaruh. Sebenarnya itu pengaruhnya kan ke kipas. Si kipas itu banyak kotoran, numpuk, debu segala macam. Akhirnya nggak maksimal buat ngedinginin si heatsink ini nih. Nih yang ini nih, ini kan heatsink nih. Ini namanya apa? Ini heatsink. Heatsink. Ya, heatsink pendingin. Jadi ini kan lampu HPL tuh nempel nih di sini nih. Nempel. Jadi panasnya dari lampu HPL itu disalurkan ke heatsink ini. Oh, nah, gitu. si heatsink ini didinginkan sama kipas. Oh. Gitu. Jadi kalau misalkan kinerja salah satunya bisa heatsink atau kipas nggak maksimal, itu bisa menyebabkan si HPL itu rusak. Tapi ini rusaknya juga kan belum ketahuan. Bisa jadi jalurnya, bisa jadi drivernya, bisa jadi si lampu HPL-nya. Nah, nanti kita cari nih satu persatu yang mana. Tapi kalau untuk detailnya, lebih lengkapnya tentang driver, tentang HPL, tentang heatsink dan sebagainya, nanti kita bikin tutorialnya spesial buat teman-teman semua ya. Nah, untuk sementara ini adalah bagaimana cara memperbaiki yang sudah ada. Nanti kita bikin, pokoknya kita janji bikin tutorial dari awal sampai akhir. Membuat lampu buat akuarium dari LED HPL. Gitu. Jadi nanti saya jelasin dari mulai driver, ukurannya berapa, segala macem lah pokoknya. Detail pokoknya ya. Detail pokoknya, ikutin terus. Nah, jadi kita mau bongkar ini dulu. Itu nuparum tuh mana ya? Di tengah kan? Belum. Nyangkut. Sebelum kita cek lebih jauh, ini kan sebentar ya. Ini kan yang mati kan tadi yang ini nih. Yang tengah ya, yang tengah. Jadi sebelum kita bongkar ini, kita cek aja dulu dari drivernya. Nah, ini yang tengah kan yang ini nih drivernya. Jadi nanti kita cek ada arus yang masuk sama yang keluar nggak. Jika arus yang masuk sama yang keluar ada, berarti ini dipastikan oke. Berarti kerusakannya di LED ya, di lampu HPL-nya. Jadi kita tes pakai ini nih. Nah, ini Kalau nggak punya itu pakai apa, Bang? nggak bisa kalau ini mah. Nyala kan? Nah, kita cek dulu untuk arus dari PLN ya. Untuk arus dari PLN, arahkan selektor ya ke bagian pol AC ya. Pol AC kalau PLN kan standarnya kan 220 volt. Jadi kita putar di angka 2,5 ya. Jangan di 50. Nanti ininya rusak. Ini di 250. AC ya, AC karena arusnya AC. Nah, ini buat teman-teman hati-hati ya. Buat teman-teman hati-hati, jangan ini kan posisi udah nyambung nih, ini nyala nih. Tuh, nyala kan. Pokoknya teman-teman hati-hati, takutnya ada kabel yang terkelupas atau apa yang bisa nanti kesetrum gitu lah, kesetrum ya. Nah, tadi kan ini udah di 250 nih. Mana ya? Nih kita. Nah, gini nih. Biar kelihatan ya. Nah, ini kan drivernya yang ini nih yang rusak. Kita cek.
Anjir, hese ieu teu beunang kan. Nah, itu menunjukkan 220 ya. Berarti untuk arus masuk PLN-nya ada normal. Nah, ini kan in ya. Nah, ini kan out. Out-nya itu ini berapa itu ya? Bentar kita matikan sebentar. Biar nggak silau. 25 ya. Ini kan 25 titik. 25 titik itu ini kan 3 ya. Satu titiknya itu kan 3 volt. 3 sampai 3,3, anggaplah 3. Berarti sekitar 75 volt. 70 volt kita ini arahin ke DC ya. Bukan ke AC ya. Kalau AC kan ini buat PLN, ke DC. Tadi kan 75. Kita di sini kan 50 ya. Kita di 250 aja. 250. Nah, 250 nanti bergerak nggak jarumnya? Bergerak di sekitar antara 75 sampai 80 ya, itu nyalain. Kalau untuk DC karena arusnya searah, jadi jangan kebalik nih. Ini untuk yang merah ini untuk positif, yang hitam untuk negatif. Tapi kalau tadi untuk ngecek arus yang masuk dari PLN itu bisa dibolak-balik ya. Nah, jadi kita cek nih. Cek. Ini positif, ini negatif. Nah, lihat itu menunjukkan ada sekitar 75 ya sekitar 80 volt ya, 80 volt berarti artinya si driver ini tidak ada masalah, normal. Berarti kemungkinan masalahnya adalah di HPL-nya di lampu atau di kabelnya ya, di kabelnya. Berarti harus kita bongkar nih, mau nggak mau. Oke, kita bongkar dulu ya, kita matiin, kita bongkar. Ini kita ke bawahin dulu. Nah. Nah, buat teman-teman ini berlaku buat lampu HPL yang bentukannya nggak seperti ini ya, bebas ya. Kan ada yang bentuknya seperti yang itu tuh. Aduh, udah dimulai dinya. Nah, ini buat teman-teman itu tadi berlaku buat lampu HPL yang bentuknya nggak seperti ini aja ya. Ini kan ada boxnya nih. Kan banyak yang seperti ini misal nih. Nah, yang seperti ini. Ini drivernya, ini lampunya itu sama aja. Sistemnya sama saja, cuman drivernya di sini. Nah, ini kita copot dulu ya, biar nanti gampang buat ngangkat ininya. Ini untuk ke kipas ya, ini adaptor. Kalau ini driver. Nah, ini kan itu, oh ya, satu mode, ini dua mode. Kita copot dulu. Yes.
ini dari Listrik. ini mah copot dari sini aja nih biar gampang nanti kita nyambunginnya. Kan udah lepas semua tuh kan, tinggal kita bersihkan, kita balik atau nanti bersihkan terakhir bisa lah. Pokoknya intinya ini yang tengah kan. Nah ini berarti jalur yang ini nih yang mati kan, yang ini nih, yang ini yang mati. Nanti kita cek satu persatu, kita copot dulu lensanya ya. Nah ini kita, karena ini ada dua mode, jadi kita fokus di mode yang mati ya. Yang mati itu kan yang tengah nih. Tadi yang 25 watt ya. Ini 20, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ya, 25. Jadi kita fokus di sini nih, yang hitam ini. Ini kita cek pakai ini lagi. Untuk ngecek ini kita bisa gunain yang bagian ini nih, yang ohm ya, ohm. Ini bisa di X10K atau X1K, bebas ya. Kalau untuk yang ini kita pakai yang ini aja biar lebih terang ya, X1. Dan pakai ituan pakai apaan, Bang? Kalau nggak bisa pakai ini, teman-teman bisa ngakalin pakai baterai biasa tuh, baterai yang buat jam dinding, tapi 2 buah. Karena satu baterai kan itu 1,5 volt, jadi pakai 2 buah. Bisa nanti kita kalau ada waktu kita bikinin tutorialnya juga bisa ya. Tapi kalau ada ini udah pakai ini aja. Nah kalau ini dibalik ya. Ini kan positif nih. Ini kan positif. Ini negatif. Nah, itu kita balik. Untuk yang positif kita pakai yang hitam ya. Negatif pakai yang ini. Kalau misalkan menyala berarti si HPL-nya nggak masalah. Contoh. Nah, kalau positifnya di positif itu nggak bakalan nyala tuh. Ini kita balik, yang ini di positif yang hitam. Berarti ini nggak masalah. Terus kita cek. Kita cek satu persatu. Nah, kemungkinan yang ini nih, nanti kita telisik ya masalahnya apa nih. Tapi kita lanjutin aja dulu, takutnya ada 2 ya yang mati. Nah, berarti yang ini ya, fix. Yang mati yang ini. Yang full spektrum. Nah ini saya sebenarnya udah menemukan masalahnya. Jadi gini nih, bisa di zoom nggak? Ini masalahnya karena tadi dulu yang bikinnya ini ya mungkin tidak apa ya, kalau disebut asal-asalan juga enggak mungkin ya, cuman kurang rapi aja, kurang rapi. Ini tidak memakai yang namanya ini nih tadi. Terus penyolderannya juga kurang bagus, lihat, ngambang. Jadi si HPL tidak nempel ke PCB start. Ya, si HPL tidak nempel ke PCB start nih, ngambang tuh. Ngambang.
Jadi si panas dari HPL ini tidak mengalir ke sini. Dari kan yang benar kan seperti ini nih. HPL panasnya mengalir ke PCB Star. Dari PCB Star ini ke heatsink ke sini. Dialirin panasnya ke sini. Nah, dari sini panasnya ini kan tadi didinginin sama kipas. Nah, kalau ini kan HPL-nya ngambang. Otomatis panasnya tidak tersalurkan. Juga tidak menggunakan ini juga ya. Jadi ya ini akibatnya. Makanya teman-teman kalau misalkan mau bikin itu wajib pakai yang namanya ini ya, thermal paste atau thermal grease atau thermal glue. Ini gunanya untuk menghantarkan panas dari si HPL. Kali ini mah udah nggak pakai ini. Nyoldernya juga kurang bagus, ngambang. Akhirnya panas mati. Jadi ini kita cabut, terus kita ganti ya. Caranya seperti ini nih. Caranya nih pakai pinset ya. Pinset tinggal di kesini, masukin. Terus ini kita angkat ya, pakai sel. Nah, tidak tahu. Nah, jadi permasalahannya sudah ketemu ya, di satu LED HPL-nya ada yang putus panas ya. Mari kita ganti dulu. Nah, ini saya udah ada gantinya. Bekas sih, bekas ngoprek-ngoprek, gonta-ganti nggak masalah. Penting ini masih berfungsi dengan baik ya, bersih dengan baik. Ini wajib pakai ini ya, biar nggak kejadian lagi. Ini sebenarnya harusnya semua nih pakai ini, cuma karena ini si pembuatnya dulu tidak pakai, jadi kalau misalkan kita angkat semua nih juga repot ya. Jadi kita ganti yang matinya saja. Nah, ini kita buka. Ini yang bisa menggunakan yang buat CPU komputer, yang suka ngoprek-ngoprek komputer pasti tahu ya ini. Ini kasih, atau di sini boleh lah. Kita kasih sedikit. Nah, ini udah lebih dari cukup ya. Malahan kebanyakan. Nah, oke. Segitu. Nah, terus ini jangan kebalik. Ini kan jalur positif ya. Ini negatif ya. Di sini ada tandanya. Sebenarnya ada tandanya, cuma ini udah bekas soldernya, nggak kelihatan. Nah, di sini ada positif, di sini negatif. Kita tempel dan pastikan nempel ke itu ya, ke si PCB startnya. Terus kita solder. Pastikan nempel. Kita bisa tambahin juga. Oke, terima ya. Nah, ini udah nempel. Boleh kita bawain aja lah. Kita coba. Dicobaan mah piu. Apa langsung we geus? Dicoba ya. Yuk posit. Yuk. Jeung ieu. Bisa asup teu ka dieu nya. Apa solder?
Masih butuh sih. Nah, ini kan udah kita ganti nih LED yang mati tadi. Jadi sebelum kita pasang kembali ke casingnya, ke lensanya, alangkah baiknya kita tes dulu. Daripada nanti capek lagi. Ya, daripada nanti capek 2 kali. Jadi mending kita tes dulu. Nah, mantap. Jadi semua udah nyala ya, nggak ada yang mati. Udah bang, silau gua. Jadi permasalahannya cuma di mana tadi yang mati? Nah, nih. Cuman gara-gara ini mati satu. Soalnya ini kan kalau driver itu dipasangnya seri ya, seri. Jadi mati satu jalur mati. Gitu. Jadi intinya permasalahannya hanya di satu LED HPL ini ya. Ini sebelum kita pasang karena ini kotor banget, jadi kita bersihin dulu nih. Tenang, ada asisten yang selalu siap 24 jam. Kempil yang mau nikah. Nah, ini sekarang udah kita bersihkan, udah kinclong lagi, ini udah kita lap juga. Saatnya kita pasang kembali. Nah. When I walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my had to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple thousand, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple doesn't go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong.
Nah, sebelum kita baut nih, belum kita pasang, kita cek dulu ya. Cek lagi tetap. Nyalain. Nah, oke. Beres, tinggal kita baut, terus kita pasang lagi. Nah, teman-teman, ini sekarang udah beres. Kita pasang lagi ke tempatnya. Gunung mana? Jalan? Up. Sok, cepat. Berarti nu handap. Itu. Ah, nu iya nu. Kelak. Sip. Rungkeun ya. Nah, kita coba nyalakan. Dikasih deh. Candi suat aja. Oke, kita coba nyalakan. Wow. Satu mode. Nah, mantap. Nah, sekarang ini lampu udah bener lagi, udah nyala semua. Jadi tadi tutorialnya cara membetulkan lampu HPL yang mati ya. Jadi intinya padahal tadi kan cuman satu LED saja kan, masalahnya cuman satu LED mati, satu baris mati. Karena si driver HPL ini kan dipasangnya secara seri ya, secara seri. Jadi kalau mati satu atau ada kabel yang putus satu, itu satu jalur mati semua. Oke, mantap. Nah, oke teman-teman scaper, cukup sampai di sini tutorial tentang cara memperbaiki si lampu HPL ini. Nah, sekarang udah nyala lagi. Nah, buat teman-teman nanti kita juga akan buatkan cara membuat si lampu HPL ini tentunya buat akuarium ya, buat aquascape teman-teman, dari 0 sampai beres. Jadi terus pantengin terus channel Mega Aquatic Design. Nah, jadi buat teman-teman nih yang belum subscribe, silahkan subscribe. Yang suka dengan video tutorial kami jangan lupa like, dan jika ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan untuk ditulis di kolom komentar. Saya Jajang, Saya Lutfi Ahmad Hasanuddin. Mega Aquatic Design, let's cap and rock and roll.